Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ani Putudita, saya dari Prodi S1 Pendidikan Seni Kuliner dari Rombol 16. Di sini saya akan membawakan tema tentang upaya mengatasi kenakalan remaja. Sebelum membahas tema, saya akan menjelaskan apa itu masa remaja. Nah, jadi masa remaja merupakan masa peralihan transisi dari anak-anak menuju kedewasaan. Masa remaja sering dikaitkan dengan masalah kenakalan remaja. Nah, jadi kenakalan remaja merupakan suatu perilaku atau kegiatan yang melanggar hukum yang dilakukan pada saat remaja. Nah, jadi kenakalan remaja itu diakibatkan karena ketidakmampuan remaja dalam mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari segi psikis maupun dari segi fisik. Nah, dari segi psikis, banyak teori menyebutkan bahwa menjelaskan tentang ketidakselarasan, gangguan perilaku dan gangguan emosi. Lalu, kenapa remaja melakukan kenakalan remaja? Yaitu karena dia tidak dapat menyeimbangkan antara apa di lingkungannya dan karena mengalami gangguan perilaku, dan di masa remaja emosi akan semakin meningkat dan tidak stabil. Nah, jadi apa sih bentuk-bentuk kenakalan remaja? Bentuk-bentuk kenakalan remaja ada 3, yaitu yang pertama ada kenakalan biasa, dapat berupa mencuri. Kenakalan biasa itu lumrah dilakukan, misalkan menyontek, bolos sekolah, dan tidak pamitan. Terus yang kedua yaitu kenakalan yang menjurus kepada kejahatan, dapat berupa mencuri dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu kenakalan khusus. Jadi tidak semua remaja melakukan kenakalan itu, hanya beberapa, misalkan judi, merokok, sabu-sabu dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan dalam mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama yaitu pembekalan agama sejak dini. Nah, jadi pembekalan agama itu dapat dilakukan misalkan di agama Islam, di mushola. Terus kalau di agama Hindu kita sering mendengarkan Dharma Wacana. Nah, jadi Dharma Wacana itu berfungsi untuk menjelaskan apa sih kenakalan remaja itu, apa sih dampaknya. Nah, makanya pembekalan agama itu harus dilakukan sejak dini agar tidak terjadi di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu prinsip keteladanan. Banyak sekali orang-orang sukses yang sudah mencontohkan dirinya untuk masa-masa remaja. Maka daripada itu, masa-masa remaja harus mengikuti jejak dari orang tersebut agar kita dapat mencontohkan diri yang agar lebih baik. Nah, yang selanjutnya itu pandai memilih pergaulan yang tepat. Pergaulan yang kita anut akan memberikan dampak kepada kita sendiri. Misalkan pergaulan baik, kita akan otomatis mengikutinya. Tetapi jika pergaulan yang buruk, maka kita akan mengikuti pergaulan itu. Makanya kita harus memiliki ketahanan diri yang kuat. Selanjutnya itu membentuk ketahanan diri. Nah, sebelumnya pergaulan itu dibutuhkan ketahanan diri. Nah, ketahanan diri untuk tidak melakukan kegiatan itu. Yang selanjutnya itu kemampuan tinggi dari orang tua untuk memperbaiki kondisi keluarga. Nah, di peran keluarga sangat penting dalam membentuk kepribadian masa remaja. Jika keluarganya saja yang memiliki kehubungan yang tidak harmonis, maka dia akan mencari kesenangan yang di luar sana yang lebih dia ingin ikuti, padahal belum tentu kegiatan itu baik. Selanjutnya itu peran orang tua dalam memberikan kasih sayang. Nah, kasih sayang ini sangat penting dalam mendukung membentuk kepribadian. Misalkan jika seseorang tidak mendapatkan kasih sayang, otomatis dia akan melakukan perbuatan yang seenaknya dan tidak ada yang membimbingnya untuk melakukan perbuatan yang lebih baik. Selanjutnya pengawasan orang tua yang tidak mengekang. Nah, pengawasan orang tua sebenarnya sangat penting, cuman di luar sana banyak orang tua yang sangat mengekang pergaulan anaknya. Sebenarnya tidak salah, cuman mereka masih belum mengetahui menyesuaikan diri dengan anaknya. Sebenarnya anak itu harus mendapatkan kasih sayang, bukan dari pengekangan.
Semakin anak dikekang, maka semakin semena-mena. Pengawasan intensif yang dilakukan oleh orang tua juga sangat penting. Selanjutnya yaitu dukung hobi. Nah, hobi sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian. Jadi orang tua diharuskan untuk mendukung hobi, tetapi jika anak masih bersikeras untuk melakukan hobi yang tidak tepat, maka orang tua harus menegurnya. Selanjutnya yaitu peran orang tua dalam curhat. Nah, jadi curhat sebenarnya sangat penting agar mengetahui perkembangan dari anak itu sendiri. Maka orang tua harus mendengar curhat, dan setiap hari weekend sebaiknya keluarga melakukan perkumpulan agar melakukan sesi curhat, sehingga orang tua dapat mengetahui kondisi anak tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan para Santi. Om Santi Santi.